Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Kali ini akan saya jelaskan terkait produknya Manage Engine, yaitu NCM atau kepanjangan Network Configuration Manager. Nah, jadi produknya dari Manage Engine ini adalah produk untuk melakukan pertama untuk melakukan monitoring perangkat network, di mana dia memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya mungkin yang bisa menjawab kebutuhan Bapak adalah tadi ada terkait proses backupping automation yang bisa dijalankan dari produk Network Configuration Manager ini. Nah, dari proses penggunaan aplikasi Manage Engine ini atau yang namanya adalah NCM singkatannya, di mana untuk proses penggunaannya pertama nanti dalam menggunakan aplikasi NCM harus kita instalkan dulu aplikasinya. Kemudian untuk bisa kita melakukan monitoring terhadap perangkat-perangkat tersebut, nanti ada proses yang namanya proses discovery yang harus kita lakukan, di mana dalam proses discovery ini tujuannya adalah untuk bisa kita memonitor perangkat network yang mau kita daftarkan agar dalam aplikasinya tersebut gitu. Nah, untuk pendaftaran nanti perlu kita berikan informasi yang namanya kredensialnya, karena ini perangkat network. Nanti perlu kita masukkan informasi terkait device, dibilangnya kredensial atau device karena dia network, command prompt-nya atau SSH root-nya lah gitu, untuk kita daftarkan di dalam aplikasi NCM untuk bisa kita memonitoring perangkatnya tersebut. Jadi dia menggunakan proses discovery, tidak menggunakan yang namanya agent nanti untuk kita menambahkan perangkatnya tersebut ke dalam aplikasi NCM nanti. Nah, contohnya nanti perangkat yang sudah terdaftar di dalam aplikasi NCM memiliki statusnya seperti ini di dalam menu inventory-nya, di dalam mana nanti perangkat sudah berhasil ke discover, informasi terkait perangkatnya seperti template-nya, tipe device-nya apa, ya host name-nya kalau ada, IP address-nya berapa, tipe seri device-nya, dan nanti barulah setelah seperti ini perangkatnya bisa kita gunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi NCM. Nah, mungkin fitur pertama dari NCM itu adalah yang paling utama biasanya ada terkait fitur backup-nya, di mana dari perangkat device yang nanti sudah termonitor, ketika kita masuk ke summary detail perangkatnya, nanti dari masing-masing device-nya itu dia punya summary detail perangkatnya. Di dalam perangkat tersebut nanti ada beberapa menu yang ada dari NCM-nya sendiri. Nah, salah satu menunya dari NCM itu adalah yang pertama mungkin yang paling biasa digunakan, yaitu fitur backup dari NCM, di mana proses backup-nya ini akan berjalan secara otomatis oleh NCM ketika perangkatnya sudah berhasil kita daftarkan ke dalam aplikasinya. Jadi dari NCM nanti secara settingannya dia sudah ada scheduling yang berjalan secara otomatis untuk melakukan proses backup ke device, ke sisi perangkatnya, dan nanti bisa kita lihat hasil backup-nya atau hasil komparasinya antara hasil backup-nya yang mungkin hari ini dan sebelumnya. Nah, contohnya untuk hasil komparasinya, nah jadi nanti dari hasil backup-nya yang sudah dilakukan, prosesnya ini berjalan setiap hari. Untuk backup-nya nanti ada status per harinya, misalnya hari ini apakah gagal, kemarin dan sebagainya, apakah ada yang gagal atau yang berhasil. Nah, maka nanti untuk hasil backup-nya juga bisa kita lihat terkait hasil backup isian config-nya, apakah ada yang kebaca, ada yang berubah, ada yang dihapus, ada yang dimodif atau ada yang ditambahkan.
Nanti caranya dari sebetulnya 6 lingkaran ini, kalau kita klik, bisa kita lihat isiannya, dia perbandingannya hasil BA-an sebelumnya dan setelahnya. Dimana nanti bisa kita lihat hasilnya tersebut, dia ini bisa nanti bisa kita bandingkan apakah ada yang di-add, ada yang di-remove, nanti akan kebaca dari hasil BA-nya tersebut. Nah, dari fiturnya NCM juga untuk sistem backup-nya ini nanti bukan sekedar ada sistem tambahannya di mana dari hasil backup-nya nanti juga bisa kita anggapannya kita upload kembali atau kita restore biasa dibilangnya, di mana nanti ada fitur upload config-nya, di mana jadi bisa kita upload baseline atau biasa dibilang baseline atau backup-nya yang sebelumnya kita runningkan, kita configkan kembali ke device-nya. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu lagi. Jadi ya tadi ini ada fitur backup-nya dari NCM. Namun selain hanya fitur backup dari NCM juga nanti ada beberapa fitur lainnya. Seperti ada fitur config automation, di mana di menu atasnya ini ada fitur config automation. Mana dari fitur ini secara bawaannya sudah ada anggapannya template konfigurasi CLI yang bisa kita gunakan untuk kita jalankan ke device-nya. Namun nanti dari NCM juga bisa kita buat sendiri untuk config-nya. Contohnya ini ada config LED, CLI konfigurasi config LED-nya. Nah, konfigurasi bawaannya terkait settingannya ini sudah ada bawaannya untuk masing-masing tipe device nanti. Tapi kalau kita mau buat all manual sendiri juga bisa nanti, di mana kita bisa masukkan command config LED-nya dan nanti bisa kita jalankan melalui aplikasi NCM ke perangkat device-nya. Karena nanti kredensial yang dipakai untuk monitoring perangkat device-nya itu menggunakan root konfigurasi yang root kredensial yang diperlukan, SSH-nya, maka nanti dia menggunakan akses tersebut untuk dijalankan ke perangkatnya tersebut. Ataupun nanti ada fitur schedulingnya. Fitur scheduling ini biasa salah satunya yaitu fitur backup-nya tadi, scheduling backup-nya yang bawaan, yang berjalan setiap hari. Nanti bisa kita ubah, misalnya backup-nya nggak usah setiap hari, diubah jadi waktu tertentu saja juga bisa. Ataupun nanti bisa kita buat sendiri juga kalau ingin kita jalankan konfigurasi automation ke perangkat device-nya, nanti maka bisa kita buat sendiri juga. Nah, dari fitur configuration ini juga nanti secara settingannya kebanyakan memang dia ada terkait nanti menjalankan konfigurasi ke sisi perangkatnya, bisa kita pakai template yang ada ataupun bisa kita gunakan konfigurasi sendiri, kita upload ke dalam NCM dan kita jalankan ke perangkat device-nya. Kemudian nanti ada fitur firmware vulnerability. Untuk fitur ini lebih hanya untuk seperti melakukan pembacaan vulnerability di sisi perangkat networknya, di mana dari endpoint central akan membaca terkait vulnerability yang kedeteksi di sistem perangkatnya. Dia menginformasikan vulnerability apa saja yang kebaca, dia kedeteksinya di perangkat mana, dan nanti dia akan memberikan mungkin referensi atau informasi terkait vulnerability tersebut gitu. Contohnya CVE, kedeteknya CVE dengan kode seperti ini, informasi vulnerability-nya terkait apa dia kasih referensinya dan kebacanya ada di device mana. Namun untuk fitur ini sementara dia belum dari NCM untuk firmware vulnerability ini dia hanya mendetek saja. Belum ada fitur untuk kayak untuk mendeploy fixing ke perangkatnya tersebut. Nah, kemudian ada fitur compliance dari NCM sendiri. Fitur compliance ini secara pembacanya bisa membaca anggapannya, di mana fitur compliance ini bisa digunakan untuk membaca anggapannya compliance policy, bisa dibilangnya hardening dari sisi perangkatnya, di mana secara fiturnya bawaannya nanti dari NCM sudah ada anggapan template hardening atau template policy yang bawaannya dari policy internasional. Biasanya namanya ada kayak Cisco ISO policy, ini HIPAA policy, SOS policy. Nah, ini ada template bawaan atau yang diikuti NCM mengikuti standar nasional. Di mana namun kalau kita mau buat settingan sendiri, biar bisa kita buat konfigurasinya, di mana ada 3 tahap nanti. Pertama buat dulu peraturannya, jadi anggapannya apa yang mau dicek ke sisi perangkatnya terkait rules atau policy yang ada di device-nya. Nanti bisa kita buat customnya,
kita masukkan apa yang mau apa yang dibaca dari sisi perangkatnya atau apa yang di scan. Misalnya ada config atau komen tertentu, ada konfigurasi tertentu. Contohnya yang kayak sudah ada ini, dia membaca di HCP service disable, apakah service-nya di disable atau tidak. Nah, maka nanti dari anggapannya, fitur compliance ini kita buat dulu peraturan policy-policy-nya, apa yang mau di-scan ke sisi perangkatnya. Kemudian nanti barulah di-scan, kita jalankan, bisa kita jalankan untuk scanning ke perangkat-perangkatnya. Kita baca hasilnya. Kayak contoh seperti ini, nah dia baca ke perangkat ini, hasil pembandingannya ke perangkat tersebut, apakah compliance semua sudah terpenuhi, atau ada yang mungkin belum terpenuhi sama sekali. Nah, contohnya seperti ini, dia baca apakah ada yang sudah sesuai atau ada yang masih belum sesuai dengan policy yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi fitur ini masih hanya seperti untuk melakukan scanning pembacaan atau scanning ke sisi perangkatnya untuk melihat terkait policy atau status hardening dari perangkatnya tersebut lah gitu. Nah, kemudian nanti dari hasil fiturnya NCM, hasil monitor nanti kayak tadi fitur-fiturnya untuk melakukan untuk kita proses BA, menjalankan komen untuk fitur config automation tadi, bisa kita jalankan config settingan, deploy dari NCM, pembacaan vulnerability, compliance. Nanti ada fiturnya dari monitoring perangkatnya juga, ada sistem alerting, alarmnya atau alert. Kalau misalnya ada kejadian tertentu di sisi perangkatnya, saya konfigurasi change-nya kebaca, proses backup-nya gagal, atau ada script komen yang dijalankan di sisi perangkatnya. Nah, nanti alerting system ini bisa kita settingkan ke perangkatnya untuk memonitoring terkait konfigurasi yang ada di perangkatnya tersebut. Nah, secara fiturnya Endpoint Central itu untuk fitur-fitur utamanya NCM, nanti ada fitur tambahan lainnya seperti fitur tools. Nah, fitur tools ini seperti fitur tambahan aja, kayak kita bisa buka ke terminal komen perangkatnya menggunakan SSH atau telnetnya. Karena kan tadi awalnya kembali lagi kita sudah memberikan kredensialnya untuk dalam proses discovery, dia akan menggunakan kredensial tersebut untuk anggapannya remote ke perangkatnya tersebut lah gitu, tanpa harus kita ke perangkatnya satu-satu. Nanti ada sistem lainnya kayak fitur untuk SNMP tools-nya, Cisco tools-nya. Ya, ini hanya fitur-fitur tambahan untuk mempermudah dalam monitoring perangkatnya saja. Nah, nanti dari terakhir juga ada fitur reportingnya, sesuai namanya dia akan melakukan reporting terkait proses monitoring perangkatnya dan konfigurasi di sisi perangkatnya tersebut gitu. Nah, mungkin itu tuh fitur-fitur utama dari NCM terkait beberapa fitur utamanya apa saja yang bisa di-provide dari NCM.
solution for managed engine. Webinar in bahasa. Webinar, collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.